28. Choky memutuskan yang terbaik, bahwa Zaki dan Veronica mau tidak mau, suka tidak suka, keduanya harus menerima kenyataan pahit mendekam di penjara sebagai buah dari perbuatannya sendiri. Choky hanya melirik kepada Zaki dan Vero, sebelum kemudian membalikan badan meninggalkan keduanya tanpa sepatah kata. Petugas kepolisian pun langsung memborgol tangan Zaki dan Vero tanpa ampun sejurus setelah Choky melangkah pergi. Choky tetap memutuskan pergi menemui Rosa, walaupun sudah sedikit terlambat akibat gangguan yang baru saja dihadapinya. Menurut pesan dari Rosa saat ini dia sedang ada perjamuan di sebuah restoran. Saat tiba di restoran yang dimaksud Rosa, Choky tidak menemukan sahabatnya itu di antara meja-meja tamu yang cukup ramai siang itu. Choky pun bermaksud menyusuri ruangan privat yang ada di restoran itu untuk memastikan keberadaan Rosa, karena Choky sudah menelponnya tapi tidak diangkat. Tiba-tiba Choky menghentikan langkahnya, saat mendengar percakapan dua orang lelaki yang sedang membicarakan Rosa di dalam sebuah ruangan privat. Sejauh ini bagaimana perkembangan hubunganmu dengan Rosa, bro? Aku rasa makin baik, terlebih lagi aku membantunya mendapatkan dokter untuk menyembuhkan ibunya yang sakit. Rosa merasa sangat berterima kasih dan mengaku berhutang budi padaku. Apa kamu sudah menyatakan perasaanmu pada Rosa? Belum. Aku rasa ini momen yang paling tepat untuk menyatakan perasaanku pada Rosa, pasti dia tidak akan menolaknya. Aku rasa sebaliknya, bro, justru dalam kondisi seperti ini Rosa justru tidak mudah untuk memberikan jawaban, karena bisa jadi merasa kamu terlalu baik untuknya, atau dia juga tidak mau menerimamu karena merasa berhutang budi. Pemikiran wanita terkadang sudah ditebak, bro. Benar juga sih, bro. Kondisi Rosa masih labil saat ini setelah kejadian yang menimpa ibunya. Memang sebaiknya aku tidak perlu terburu-buru menyatakan perasaanku padanya, tapi terus terang aku sudah merasa yakin Rosa akan menjadi kekasihku, karena aku telah membuktikan kesungguhanku dan juga kepedulianku padanya. Jangan dibikin ribet, bro, pakai aja cara-cara klasik untuk menjerat wanita. Enggak perlu lama-lama menunggu, dijamin dia pasti tidak punya alasan lagi untuk menolakmu. Cara klasik, maksudmu apa sih, bro? Masa kamu enggak tahu, bro? Wanita manapun kalau sudah ditiduri pasti dia akan menyerahkan dirinya pada kita, bro. Aku aja sama pacarku yang sekarang pakai cara itu, buktinya sekarang aku sama Bokin awet-awet saja. Jadi maksudmu, aku harus memperkosa Rosa, begitu? Bahasa kasarnya sih begitu, bro. Kalau kamu memang mau melakukannya pada Rosa aku bisa kok mengajarinya. Enggak usah, bro. Biar bejat begini aku penakut untuk melakukan hal-hal seperti itu, apalagi sampai memperkosa wanita. Enggak berani aku melakukannya, bro. Ini tidak seperti yang kamu bayangkan, bro, dan tidak perlu pakai kekerasan fisik. Cobalah, bro. Aku jamin Rosa pasti langsung lengket. Seperti Bokinku sekarang dia cinta mati sama aku setelah aku tiduri, bro. Baiklah, apa yang harus aku lakukan? Bikin saja Rosa mabuk, dengan demikian dia akan mudah diajak ke atas ranjang. Gampang kan, bro? Kalau dia sudah mabuk pasti dengan mudah kamu bisa menidurinya kan, bro? Tapi, kalau dia nanti sadar aku sudah menidurinya apa justru dia tidak akan marah, malah dia akan membenciku. Makanya kamu bikin pura-pura mabuk juga, bro, terus kamu bilang kamu tidak sadar saat melakukannya karena mabuk. Beres kan, bro? Sejenak Choky tidak mendengar lagi suara Panji dari dalam ruangan privat, sepertinya dia sedang berpikir untuk menerima atau tidak rencana jahat temannya itu. Sejak tadi tangan Choky sudah mengepal, ingin rasanya dia mendobrak pintu dan masuk ke dalam dengan penuh marah dengan rencana yang akan dilakukan Panji kepada Rosa. Tapi Choky masih bisa menahan dirinya untuk mendengar kelanjutan obrolan Panji dan temannya. Enggak, bro, aku enggak sampai hati melakukan itu pada Rosa, apalagi dia sedang banyak masalah, aku takut dia malah terpuruk, aku enggak mau ambil risiko sebesar itu hanya untuk kenikmatan sesaat. Aku juga awalnya berpikiran seperti itu, tapi buktinya Bokinku jadi tambah cinta setelah aku tiduri. Hehehe, tapi aku cukup kenal Rosa. Walaupun dia terlihat polos dan apa adanya, sebenarnya dia orangnya sangat sensitif kalau menyangkut hal-hal yang prinsipil. Contohnya saja persahabatannya dengan si kere Choky itu,
dia selalu ingin menjaga perasaan lelaki miskin itu, walaupun jelas-jelas dia tidak punya nilai sama sekali di mata orang ramai. Bener nih, kamu tidak mau mengikuti saranku untuk meniduri Rosa, bro. Jangan sampai si Coki malah mendahului kamu, nyesel kamu nanti, bro. Hahaha, enggak mungkin si miskin itu berani melakukannya. Lagian Rosa juga memang menganggapnya sebagai teman, bisalah aku merasakannya, jadi aku memang tidak khawatir kalau Rosa memang hanya dekat sebatas teman. Tapi ada juga sebenarnya yang aku risaukan, kalau sampai Coki membeberkan hal-hal kurang baik tentang aku pada Rosa, aku khawatir Rosa akan terpengaruh dan menjauhi aku. Hal-hal kurang baik apa yang kamu maksud, bro? Sebenarnya aku tipe orang yang cenderung menghalalkan berbagai cara untuk mencapai keinginanku. Sebenarnya dokter yang menolong operasi Ibu Rosa bukan dokter yang aku datangkan ke rumah sakit, karena ayahku tidak mau menghubungi Pak Davin untuk mencarikan dokter untuk mengoperasi Ibu Rosa, sampai akhirnya muncul Profesor Hendra, yang sampai sekarang aku pun tidak tahu kenapa dokter itu sampai nyasar ke rumah sakit untuk membantu menangani ibunya Rosa. Saat Rosa dan ayahnya mengucapkan terima kasih karena aku telah membantu mereka mencarikan dokter ahli, aku mengiyakan saja, bahkan aku manfaatkan agar aku bisa lebih dekat lagi dengan Rosa, untuk menunjukkan kalau aku sungguh-sungguh ingin memberikan yang terbaik untuk dirinya dan juga keluarganya. Ayah Rosa pun mau tidak mau jadi segan denganku, setidaknya kalau suatu hari aku minta restunya untuk jadi kekasih Rosa, aku yakin dia tidak akan menolaknya karena aku sudah membantu istrinya untuk sembuh dari penyakitnya. Kamu memang cerdas, bro. Aku yakin dengan caramu ini cepat atau lambat kamu akan mendapatkan apa yang sedang kamu perjuangkan. Tidak peduli caranya, yang penting hasilnya. Hahaha, tapi kamu harus simpan rahasiaku ini rapat-rapat, bro. Jangan sampai orang lain tahu. Aku juga sudah punya rencana luar biasa hari ini. Kebetulan si Kere Coki juga akan datang ke tempat ini. Aku tidak akan puas sebelum bisa mempermalukan Coki di depan Sasla, sehingga Rosa lambat laun tidak mau lagi berteman dengan si miskin itu. Mendengar semua hal yang penuh hinaan yang diobrolkan Panji dan temannya, Coki tetap tenang dan bersabar, bahkan dia memilih untuk pergi meninggalkan tempat itu, karena Panji telah merencanakan sesuatu yang tidak baik untuknya. Baru saja Coki berbalik dan hendak melangkah, tiba-tiba dari toilet keluar Rosa dan pandangan mereka bertemu. Bersambung, 29. Sudah lama sampai, Coki? Tanya Rosa saat menghampiri Coki yang sejak tadi berdiri di dekat jendela private room. Baru saja, tapi maaf, sepertinya aku harus pergi sekarang. Aku baru ingat ada urusan yang harus aku kerjakan. Ucap Coki yang berupaya menghindar setelah mendengar pembicaraan Panji dan kawannya di dalam private room yang merencanakan sesuatu yang tidak baik padanya dan kemungkinan akan berimbas pada Rosa. Oh, kamu kan sudah sampai sini. Masuklah dulu walaupun sebentar, ayo Coki. Ucap Rosa, kemudian memegang lengan Coki untuk mengajaknya masuk ke dalam private room. Coki tak dapat menolak keinginan Rosa, dia menuruti saja. Rosa menggandeng tangannya masuk ke dalam ruangan tempat berlangsungnya jamuan Rosa bersama teman-temannya untuk mengucapkan syukur atas kesehatan ibunya yang sudah berangsur-angsur membaik pasca operasi. Anji tampak tersenyum penuh ejekan melihat kehadiran Coki di tempat itu, tapi Coki menunjukkan sikap santai-santai saja, karena dia selalu berprinsip, jika kamu tidak menyukai seseorang sekalipun, tetaplah terlihat baik-baik saja di hadapannya. Coki duduk terpisah dari meja Panji, sambil menikmati minuman selamat datang yang menyegarkan dan kue-kue yang memanjakan lidah saat melumatnya di dalam mulut. Beberapa teman dekat Anji pun, selain lelaki berbadan kurus yang susuk semeja dengan Coki, turut berada di tempat. Mereka berdua tampak sekali berusaha ingin menyatukan Panji dan Rosa, bahkan ada yang berusaha memanasai Coki, yang mereka anggap saingan Panji, padahal Coki dan Rosa tidak ada hubungan apa-apa, hanya sebatas teman. Sebenarnya acara jamuan ini untuk apa sih, Rosa? Tanya salah seorang wanita yang hadir pada jamuan siang itu. Selain untuk ibuku, aku juga ingin berterima kasih pada teman-teman yang selalu mendoakan dan membantu aku setiap dilanda kesusahan. Terutama untuk Panji, yang sudah banyak jasanya dalam proses pengobatan ibuku. Kalau dia tidak mencarikan dokter untuk ibuku, aku tidak tahu gimana nasib ibuku sekarang, ungkap Rosa.
Masa kamu tidak peka sih, Sa? Panji itu melakukan semuanya karena dia mencintai kamu. Tentu saja dia rela melakukan apa saja demi orang yang dicintainya. Jelas Novita, kekasih teman Panji yang berbadan kurus itu. Aku sih tidak mau berharap banyak. Kami pun belum lama saling mengenal, ucap Rosa beralasan. Buat apa menunggu lama-lama? Kalau sudah cocok jadian aja langsung, usul Novita. Ya lihat nanti aja deh, bagiku jadi jomblo aja enggak masalah. Kok hehehe, canda Rosa. Begitu pula teman Panji yang lain, berusaha mendesak dirinya agar nembak Rosa di momen yang baik itu, saat Rosa mengadakan jamuan untuk mengucapkan terima kasih atas kebaikan hati Panji. Jangan sia-siakan kesempatan ini, bro, untuk mengucapkan terima kasih ke kamu aja. Rosa sampai bikin jamuan kayak gini. Berarti dia sangat terkesan dengan kebaikan kamu, bro, ucap teman Panji berambut gondrong yang semeja dengannya. Iya, bro, kan aku sudah bilang, kalau sekarang ini saat yang paling pas buat kamu menembak Rosa. Atau kamu nunggu Rosa nembak kamu ya? Itu sama saja seperti ngarepin ayam beranak, hehehe, sindir teman Panji yang lainnya. Hampir semua teman Panji memang mengharapkan Panji segera jadian dengan Rosa. Pertama karena Panji sudah berkorban untuk Rosa sebagai bentuk rasa cintanya. Yang kedua Rosa juga termasuk gadis yang cantik, walaupun masih terlihat polos. Cocok dengan Panji yang berwajah tampan dan berpenampilan selalu menarik. Sesuai profesinya sebagai seorang general manager restoran yang harus selalu terlihat rapi karena selalu berhubungan dengan kustomer. Anji jadi termenung sejenak, memikirkan dan menimbang saran teman-temannya yang begitu perhatian dengan dirinya. Lagi pula di antara semua teman-temannya, hanya Panji kini yang sedang kosong, alias jomblo. Aku rasa, aku harus terima usul kalian, bro. Aku juga sudah bosan melihat kalian bisa bermesraan dengan pacar masing-masing, sedang aku cuma jadi nyamuk. Ujar Panji sambil tersenyum. Nah, gitu dong, bro. Ini baru namanya cowok keren. Hehehe, canda salah satu teman Panji. Anji pun berdiri dari duduknya, lalu meninggalkan teman-temannya yang baru saja duduk di semeja dengannya. Lalu, dia melangkah santai menuju ke tempat duduk Rosa dengan beberapa wanita yang lain yang sedang asyik ngobrol sambil tertawa-tawa kecil. Rosa, itu Panji datang ke sini, ucap Novita memberitahu Rosa. Sorry ya, mengganggu ngobrolnya, ucap Panji dengan ramah saat mendekati mereka. Ada apa, Panji? Tanya Rosa. Aku ada hal yang ingin aku bicarakan sama kamu berdua saja, Sa, jawab Panji dengan hati mulai berdebar-debar. Dia tak menyangka akan berdebar-debar seperti itu, padahal ini bukan pertama kalinya dia ingin menyatakan cinta kepada seorang gadis. Aku tinggal dulu ya, ucap Rosa sambil berdiri dari duduknya dan kemudian berjalan bersama Coki ke sebuah tempat duduk di pojok ruangan yang cukup luas itu. Semenjata Coki yang sedang menikmati minuman dan camian bersama teman-temannya, yang juga teman Rosa, menyadari kalau Panji mengajak Rosa bicara empat mata di suduru restoran. Ada apa, Panji? Tanya Rosa sambil tersenyum ramah ke arah Panji. Aku ingin mengatakan sesuatu, ucap Panji terbata. Rosa tampak mengerutkan kening melihat Panji tak biasanya bicara dengan raut wajah yang tegang dan gugup. Sejak kenal kamu, Sa, aku merasakan kalau aku punya perasaan yang spesial pada kamu, dan semakin hari aku mulai mengerti kalau aku sebenarnya memendam perasaan yang lebih dari sekedar teman, lebih dari sekedar pengagum kamu, tambah Panji. Rosa tampak mulai menerka-nerka arah pembicaraan Panji, sepertinya dia langsung paham yang ingin diutarakan Panji sampai membawanya terpisah dari teman-temannya. Dari lubuk hatiku yang paling dalam, bolehkah aku jadi kekasihmu, Rosa? Ucap Panji akhirnya menyampaikan keinginannya dengan Rosa, dan tebakan Rosa ternyata tepat, kalau Panji ingin menyatakan cinta kepadanya. Anji mengulurkan tangannya di atas meja, meminta Rosa menyambut cintanya. Terima kasih, Panji. Aku harap ini bukan candaan darimu, atau kalaupun hanya perang enggak apa-apa, karena aku juga menyadari kalau kamu itu memiliki banyak kelebihan daripada aku. Aku hanyalah gadis tidak cantik yang berasal dari keluarga sederhana. Jadi saat ini aku enggak menyangka kalau kamu menyatakan perasaanmu padaku. Ungkap Rosa dengan kata-kata sebaik mungkin yang bisa disusunnya agar tidak membuat Panji kecewa.
Selain ketidakpercayaan diriku harus menerima kamu, sebenarnya keadaanku jiwaku saat ini masih labil akibat kejadian yang baru saja dialami keluargaku. Walaupun saat ini aku bisa tersenyum dan terlihat happy, itu hanya usahaku saja untuk menutupi kesedihanku. Ungkap Rosa lagi tampak tenang dan terus berusaha agar Panji tidak sakit hati. Jadi aku bukan ingin mengecewakan kamu, Panji, aku hanya minta waktu untuk berpikir terlebih dahulu. Aku benar-benar belum bisa menjawabnya sekarang, karena aku belum bisa memikirkan kehidupan pribadiku sementara ibuku masih belum pulih, dan aku juga sebenarnya masih shock dengan kejadian di hari ulang tahunku, yang sampai saat ini bikin aku bad mood jika mengingatnya. Jadi, itu alasan aku belum bisa memberi jawaban saat ini. Aku perlu waktu sampai aku merasakan jiwaku sudah stabil, tidak ada beban pikiran. Aku harap kamu mengerti ya, Panji. Baiklah Rosa, kalau itu memang keputusanmu, tapi itu sama sekali tidak mengubah keputusanku ingin menjadi kekasihmu. Ucap Panji sambil tersenyum pede. Rosa. Anji perlahan menarik uluran tangannya di atas meja. Walaupun di mulut dia bisa menerima dengan tangan terbuka alasan yang diungkapkan Rosa, tapi hati kecilnya sebenarnya kecewa, ternyata cintanya masih bertepuk sebelah tangan alias belum terbalas. Bersambung 30. Panji kembali mengajak Rosa bergabung dengan teman-temannya dengan raut wajah yang sedikit meredup. Rosa pun dengan perasaan tak enak hati sedikit menekuk wajahnya. Teman-teman Panji menyadari kalau Panji tidak berhasil menembak Cantika, membuat mereka merasa sedikit bersalah. Mungkin benar yang dikatakan Panji sebelum ini kalau Rosa saat dalam kondisi labil, tidak sepatutnya mereka mendesak Panji untuk menyatakan cinta kepada Rosa. Teman-teman, untuk mengucapkan terima kasih karena Rosa sudah mengundang kalian datang ke sini, mari kita bersulang untuk menghormati kebaikan Rosa pada kita semua. Ayo angkat minuman kalian. Ucap Panji coba mengalihkan rasa kecewa di hatinya dengan menyuruh teman-teman mereka yang hadir untuk bersulang minuman dengan Rosa. Anji pun menuang minuman ke dalam gelas, lalu diberikan kepada Rosa. Maaf Panji, aku tidak ingin minum, ucap Rosa berusaha menolak. Ayolah Rosa, minumlah sedikit saja ini. Bujuk Panji meminta Rosa mengambil gelas dari tangan Panji yang tadi berusaha ditolaknya. Coki memerhatikan gelagat Panji dengan perasaan tidak senang. Dia coba membaca pikiran Panji. Sepertinya dia sedang merencanakan sesuatu karena cintanya telah ditolak Rosa. Rosa akhirnya tidak kuasa menolak keinginan Panji. Lalu mereka yang hadir bergantian bersulang ke pasar Rosa dan Panji. Kecuali Coki, dia tetap duduk di mejanya, tak ingin mengikuti permainan yang sedang direncanakan Panji dan teman-temannya. Melihat Coki memilih duduk santai sambil menikmati cemilan, Panji memandangnya dengan kesal. Demikian juga teman-teman Panji tampak marah melihat Coki tak memedulikan ajakan Panji untuk bersulang. Bahkan ada dua orang teman Panji yang sampai menegurnya. Coki, mau nyari gara-gara aja lo. Hormatin dong, orang tuan punya acara ngajak bersulang, kok asyik duduk santai begitu. Iya lo, Coki. Lo punya masalah apa sih sama Panji? Kayaknya lo nggak suka sama dia. Yang punya acara kan Rosa, kenapa Panji yang heboh nyuruh orang bersulang? Lagian Rosa juga nggak mau minum, malah dipaksa sama Panji. Jelas Coki sambil menikmati kudapan favoritnya di atas meja. Dari tempat duduknya Coki melihat Rosa bersusah payah menengak minumannya, sambil mengembuskan napasnya setelah minuman di gelas di tangannya berpindah ke dalam perutnya. Lagi, teriak kawan-kawan Panji yang telah bersekongkol untuk menyuruh Panji dan Rosa menenggak minuman kembali, seolah sedang menyuruh mereka berdua berduel menenggak minuman. Dua gelas minuman ditaruh kembali di depan Rosa dan Panji oleh salah seorang kawan Panji. Mereka kembali beramai-ramai menyuruh keduanya untuk menenggak minuman kembali. Aku tidak mau mabuk, ucap Rosa menolak ajakan Panji dan teman-temannya. Enggak Rosa, ini kadarnya rendah, tidak akan bikin kamu mabuk. Ayo kita duel lagi, jangan mengecewakan penonton. Hehehe, canda Panji sambil memaksa Rosa untuk adu minum dengannya. Melihat keadaan yang terjadi di depannya, Coki tidak bisa duduk dengan tenang lagi. Tentu saja dia tak terima Rosa dipaksa melayani ajakan Panji untuk berduel minum dengannya. Melihat Rosa bersusah payah menghabiskan minuman di tangannya, Coki yang sudah tidak bisa menahan rasa marahnya,
segera mendekati Rosa, dan mengambil minuman itu dari tangan Rosa. Cukup, Sa, jangan kamu paksa untuk minum kalau kamu memang tidak mau, ucap Choki sambil meletakkan gelas dari tangan Rosa ke atas meja di depannya. Orang hendak mau, jangan dipaksa dong, tegas Choki kepada teman-teman Panji. Apaan sih, Choki? Orang kita cuma berusaha bersenang-senang, ucap Novita yang berdiri paling depan persis di depan Rosa. Iya nih, pengacau Choki emang, nih. Melihat tindakan Choki yang dianggap mengganggu kesenangan dirinya dan juga teman-temannya, Panji merasa sangat marah. Kamu ini enggak di mana-mana selalu cari-cari masalah dengan aku, mau kamu apa sih, Choki? Kamu enggak suka aku dekat dengan Rosa? Begitu ya, jawab lo, Choki, maki Panji sambil mendekatkan tubuhnya kepada Choki dengan penuh emosional. Jangan kamu pikir kami bisa lupa kejadian viralmu dengan Via, kami cukup tahu aja kalau kamu itu di mana-mana selalu cari masalah, tambah Panji sambil ngotot mendorong tubuh Choki dengan menggerakkan tubuhnya ke tubuh Choki. Melihat keadaan memanas, Rosa berusaha melerai Panji agar tidak sampai melakukan tindakan fisik kepada Choki yang tenang-tenang saja dengan ekspresi wajah yang datar. Sudah, Panji, enggak ada gunanya bertengkar. Lerai Sasla, Choki sebaiknya kamu kembali ke tempat duduk aja ya, lanjutin makanmu. Ucap Rosa kepada Choki dengan ramah meminta Choki agar kembali ke mejanya. Tunggu Choki, ucap Panji menghentikan langkah Choki yang baru saja membalikkan badan. Karena kamu sudah mengacaukan kesenanganku dengan Rosa, maka kamu aku tantang untuk duel minum anggur, ayo kamu berani, enggak? Ajak Panji dengan penuh percaya diri bisa mengalahkan Choki. Oke, siapa takut? Jawab Choki kemudian dia mendekati Panji dan berdiri di sampingnya menggantikan posisi Rosa. Kamu serius, Choki? Bukannya kamu paling malas minum anggur? Bisik Rosa kepada Choki saat mereka berhampiran. Ada kalanya kita harus melakukan hal yang tidak kita sukai sekalipun demi mempertahankan harga diri. Itu yang saat ini sedang aku lakukan, Sa. Jawab Choki dengan suara pelan. Rosa pun hanya mengangguk. Beberapa gelas minuman sudah disiapkan, Panji dan Choki pun mulai berlomba meminum anggur di hadapannya. Hampir semua yang ada di sana menjagokan Panji, tapi siapa sangka Choki sangat cepat menghabiskan gelas demi gelas minuman di hadapannya, seperti menenggak air putih saja cara Choki minum, tanpa ada rasa kesusahan menelan minuman itu. Sejak tadi Choki memang banyak nyemil makanan di meja dan belum sempat minum sudah ditantang duel minum, sehingga dia merasa kehausan, jadi itulah alasan dia begitu cepat menenggak minuman di hadapannya. Dan akhirnya, dalam duel minum anggur antara Panji dan Choki, sudah bisa dipastikan siapalah pemenangnya. Kawan-kawan Choki dengan berat hati harus mengakui kalau Choki lebih baik Panji, keadaan pun menjadi sunyi. Masing-masing teman Panji kembali ke tempat duduknya tanpa sepatah kata. Rosa mengacungkan jari jempolnya kepada Choki, lalu mengajak Choki duduk bersamanya. Sementara Panji tiba-tiba mendapat telepon dari pimpinan rumah sakit Siloam, Dr. Davin. Papamu ada di rumah, Panji. HP-nya kok nggak aktif? Tanya Dr. Davin yang selalu berkunjung ke rumah Panji untuk bermain blackjack bersama Steve, Papa Panji. Aku masih di luar Pak, kebetulan aku sedang ada di acara jamuan yang diadakan Rosa, anak dari Tante Marina, pasien di rumah sakit Bapak, jelas Panji. Kalau ada waktu lebih baik Pak Davin datanglah sekarang ke sini, selain banyak makanan dan minuman di sini, ada sesuatu juga yang ingin aku berikan kepada Bapak. Datanglah, Pak. Tambah Panji mengundang Pak Davin untuk hadir ke acara Rosa semata-mata untuk melancarkan rencana yang tiba-tiba terlintas di benaknya. Terlebih lagi setelah Panji dikalah oleh Choki dalam duel minum anggur, membuat Panji selalu berpikir bagaimana caranya membalas Choki untuk permalukan Choki, seperti yang dialaminya dengan Via. Tunggu saja Pak Davin datang, kena kau Choki. Gumam Panji setelah menutup telepon dari Pak Davin yang bersedia datang ke acara jamuan makan Rosa itu. Bersambung ke bab 31. Loncengkan biar tidak ketinggalan update-nya. Terima kasih.